dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara, bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan, dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita. Selain dengan pengalaman pribadi, salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. 2 orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi,
wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita Allah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62 sampai 66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas, sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi, fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam Dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, shalom. Pagi hari ini kita bersuka cita, amin. Amin. Saya percaya pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan, diberikan kekuatan untuk mengucapkan syukur buat Allah kita. Amin. Itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Yes. Yang setiap kita yang siap memuji Tuhan katakan syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya.
Saudara, saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua itu karena Tuhan Yesus baik, saudara. Mari sama-sama imani lagu ini, saudara. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan, kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Kita imani lagu ini kembali dari awal, saudara. Katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. nyatakan. Ku sembah Ya, kami sembah Engkau Tuhan. tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan, kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan, ku rindu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Yes. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan rasa syukur kita, saudara. Kami sembah, kami bersyukur, kami bersyukur. Oh ya Tuhan, Katakan permohonanmu kepada Tuhan, saudara. Dia mendengar, Dia melihat apa yang kita lakukan, saudara. Dia melihat air mata kita, saudara. Sampaikan kepada Tuhan apa yang dirindukan hatimu, sampaikan kepada Tuhan, saudara. Oh Jesus, Engkau dekat bersama kami, Engkau menyertai. Amin. Saudara percaya Tuhan menyertai kita selalu, saudara. Dia selalu dekat dengan kita. Kita tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, karena kita ada di dalam genggamannya Tuhan. Amin. ku tidak takut, sebab Kau beserta
Kau meneguhkanku, katakan bahkan menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, katakan, panggil namanya saudara, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, katakan, sebab Kau besertaku, sebab Kau besertaku. Kami tidak bimbang, Tuhan. Sebab Engkau Allah kami. Yes. Engkau meneguhkanku, bahkan menolong kami, Tuhan. Kau batu karangku,
Shalom Bapak Ibu, senang bisa berjumpa kembali dalam ibadah perjamuan kudus di bulan April. Ibadah perjamuan kudus pada bulan ini bertepatan dengan kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa sejenak agar Roh Kudus memimpin kita untuk memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami mengingat hari kebangkitan-Mu Tuhan. Dan kami juga sudah merayakan Jumat Agung di mana Engkau berkorban untuk kami semua. Biarlah iman kami terus semakin kuat Tuhan. Dan kami semakin mengerti setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu, pakailah hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah perjamuan kudus pada bulan ini bertepatan dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Maka ibadah hari ini adalah ibadah yang istimewa. Kenapa demikian? Karena kebangkitan Kristus sungguh merupakan pondasi yang mendasar bagi iman kekristenan kita. Saya mencatat ada dua alasan. Yang pertama, mari kita baca di dalam Roma 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dan hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi Bapak Ibu, kebangkitan Kristus sungguh merupakan jaminan bagi kita untuk dibangkitkan oleh Tuhan. Ini adalah jaminan kehidupan kekal bagi kita semua. Bahkan 1 Korintus 14 ayat 15 mengatakan demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia pula kepercayaan kamu. Jadi Bapak Ibu, kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang mendasar dalam iman kekristenan. Merupakan jaminan bagi kita semua untuk bisa dibangkitkan seperti Kristus juga dibangkitkan. Ini adalah jaminan hidup kekal bagi kita semua. Kemudian yang saya catat lagi adalah Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi Bapak Ibu, yang kedua bagi kita sangat penting. Kenapa? Kebangkitan Kristus adalah jaminan bagi kita untuk terus mengalami kemenangan dalam hidup ini. Kepastian kemenangan. Kenapa? Karena Kristus yang bangkit itu juga hidup bersama-sama dengan kita. Dari dua hal ini Bapak Ibu, maka kita bisa mengerti betapa sentralnya tentang kebangkitan Kristus itu dalam iman kekristenan kita. Memberi jaminan kekal kehidupan karena kita dibangkitkan. Memberi jaminan kemenangan bagi setiap anak-anaknya dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan. Karena kebangkitan daripada Kristus. Dengan demikian saya juga bisa mengambil kesimpulan bahwa kebangkitan Kristus yang merupakan dasar daripada iman Kristen ini merupakan juga tonggak bagi pembangunan integritas kekristenan kita.
Namun demikian, apakah hidup kita selalu demikian? Walaupun ada jaminan yang sedemikian. Realitas kehidupan bisa membuat kita lupa akan hal-hal yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Ada satu kisah di Lukas 24, di mana murid-murid Tuhan juga sedikit goyah dalam imannya ketika menghadapi satu kenyataan bahwa Yesus telah disalibkan pada hari Jumat Agung. Mari kita baca di Lukas 24 ayat yang pertama dan seterusnya. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu, karena hal itu tiba-tiba ada dua orang yang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ayat yang kelima, mereka sangat ketakutan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang yang mati?" Bapak Ibu, kalau kita baca ayat-ayat tadi, mengindikasikan bahwa murid-murid itu sedang mengalami kegoyahan. Goyah karena Tuhan Yesus telah disalibkan pada hari Jumat Agung. Dan mereka lupa bahwa Yesus yang disalib itu akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mari kita baca ayat selanjutnya. Lukas 24 ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat yang ke-20, pasal 24 ayat yang ke-8, maka teringatlah mereka akan perkataan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melupakan setiap karunia Tuhan dalam kehidupan kita, maka yang disebut goyah itu akan segera terjadi dalam kehidupan kita. Kisah ini juga tidak berhenti sampai di sini. Ketika murid-murid itu teringat apa yang sudah dikatakan Tuhan Yesus tentang hidupnya, maka mereka mulai sadar bahwa mereka bangkit lagi. Maka Tuhan sediakan bagi kita untuk terus mengalami dalam kehidupan ini pasang surut. Tetapi kita harus tetap bangkit. Apa yang Tuhan sediakan bagi kita untuk bisa bangkit? Yang pertama adalah kalau kita teringat akan apa yang dikatakan. Teringat apa itu? Teringat akan setiap firman yang kita terima. Kenapa? Karena firman itu mempunyai kekuatan. Roma 1 ayat 16 mengatakan bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Artinya kita juga demikian. Jadi kalau kita teringat akan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka itu akan membangkitkan kita. Nah, apa dampak daripada firman dalam kehidupan kita semua? Yang pertama yang saya catat adalah kalau kita mengingat firman Tuhan, maka hidup kita menjadi lebih tangguh. Karena kita tidak melihat realitas yang kita hadapin itu sebagai sesuatu yang terakhir atau terminal, tetapi masih ada harapan daripada Tuhan. Yang kedua, kalau kita mengingat firman Tuhan, hidup kita menjadi lebih optimis. Karena kita menjadi orang-orang yang berpengharapan. Dan yang ketiga,
Walaupun kita masih hidup dalam kekhawatiran, rasa khawatir itu berkurang, Bapak Ibu. Yang keempat, kalau kita selalu mengingat firman Tuhan, hidup kita menjadi lebih benar dan lebih kudus dari hari ke hari. Dan yang kelima, kalau kita terus teringat akan firman Tuhan, kita akan lebih mengasihi sesama. Saya ingin mengatakan bahwa kenapa ini bisa terjadi? Karena firman itu memperbarui kehidupan kita. Di dunia ini banyak undang-undang tentang hak asasi manusia yang terinspirasi dari apa yang ditulis di dalam Alkitab. Dalam satu sejarah pun kita pernah mencatat seorang tokoh Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela 27 tahun di penjara karena politik perbedaan warna kulit. Tetapi ketika dia dibebaskan, di dalam hatinya tidak menaruh dendam karena dia teringat firman Tuhan. Maka pada waktu partainya mengalami kemenangan, slogan yang diucapkan oleh Presiden Nelson Mandela adalah rekonsiliasi, mengasihi bersama. Jadi firman Tuhan mencegah terjadinya pertumpahan darah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita teringat firman, maka ini adalah sesuatu yang membangkitkan. Firman hadir sama dengan Yesus hadir, Tuhan hadir. Kalau tidak ada firman, itu berarti iblis yang hadir. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan bahwa Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tetapi iblis akan datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi absennya firman dalam kehidupan kita pasti memberi peluang kepada iblis untuk mencuri segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu, setelah murid-murid itu teringat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus sediakan sehingga mereka bisa pulih dari goyah karena menghadapi realitas kehidupan tadi. Lukas 24 ayat 15-16 mengatakan demikian. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Bapak Ibu, murid-murid ini terjaga keimanannya karena apa? Karena ketika mereka sedang bercakap-cakap, ini artinya mereka masih berada di dalam satu kumpulan. Maka pada masa-masa kini, kita merasakan betapa pentingnya yang disebut dengan persekutuan itu. Persekutuan dengan saudara seiman, persekutuan untuk mengundang hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena di dalam persatuan itulah kita bisa menjaga pondasi iman kita tidak goyah. Pengkhotbah 4 ayat 12 mengatakan bahwa, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Bapak Ibu, jadi yang pertama selalu ingat firman. Yang kedua, jangan tinggalkan persekutuan. Karena persekutuan adalah anugerah Tuhan bagi kita untuk tetap terpelihara iman kita. Selanjutnya apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita? Lukas 24 ayat 29 menulis demikian. Tetapi mereka sangat mendesak katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 31 selanjutnya mengatakan demikian. Tetapi ketika mereka itu terbuka matanya, mereka pun mengenal Dia, tetapi ia telah lenyap
di tengah-tengah mereka. Kata mereka kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan menerangkan kitab suci kepada kita? Bapak Ibu, ketika kita mengundang Yesus, maka ada kebangkitan itu bersama dengan Tuhan. Maka hari-hari ini kita juga perlu mengundang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mengundang Tuhan Yesus bukan hanya dalam liturgi ibadah secara formal, tetapi mengundang Tuhan Yesus adalah setiap detak jantung kita yang mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Maka ada lagu, ya Tuhan tiap jam, ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh dalam hidup kita. Bapak Ibu, jadi ada 3 hal yang Tuhan sediakan sebagai mengokohkan iman kita. Yaitu firman Tuhan. Yang kedua, persekutuan dengan saudara seiman. Dan yang ketiga, kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Di saat kita tidak bisa beribadah secara tatap muka, maka memang kita perlu memiliki apa yang disebut dengan pengembangan iman yang berbasiskan hidup pribadi kita. Jadi Bapak Ibu, kita harus sadar diri untuk membaca firman. Kita harus sadar diri untuk melibatkan dalam persekutuan. Dan kita sadar diri untuk mengundang Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan demikian, maka bangunan iman kita itu kokoh. Dan kebangkitan Kristus menjadi penyemangat kita untuk terus hidup di dalam iman. Nah, pada bulan ini, saya juga ingin memperjelas. Kalau dari tadi saya katakan, kebangkitan Kristus merupakan pondasi dari bangunan iman. Iman yang bagaimana yang kita percayai hingga saat ini. Bapak Ibu, perkenankanlah saya mengutip atau membaca dari Tata Gereja Bethel Indonesia. Di situ ada pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Marilah kita perjelas apa yang kita imani sebagai orang yang percaya. Di dalam Tata Gereja Bethel Indonesia dikatakan bahwa pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya yang pertama, Alkitab adalah perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi Alkitab memang adalah tulisan manusia, tetapi mendapat ilham dari Roh Kudus. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, aku yakin akan kekuatan daripada firman itu. Yang kedua, apa yang kita yakini Bapak Ibu? Kita yakini bahwa Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi di dalam satu. Jadi Allah orang Kristen adalah satu, tetapi satu dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Allah kita. Apalagi yang kita yakini Bapak Ibu? Yang ketiga, Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria, yang dinaungi oleh Roh Kudus. Bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Bahwa ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan pengantara kita. Maka ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus,
Kristus. Yang keempat, semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Jadi tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Semua manusia kecuali Tuhan Yesus. Yang kelima yang kita percayai Bapak Ibu, pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita menjadi percaya kepada Tuhan, itu semata-mata karena perbuatan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan yang keenam, dikatakan demikian, setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi setiap kita memang harus mengalami pertobatan. Dan tanda kalau kita bertobat adalah dibaptis. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ketujuh, penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Jadi kita ini disucikan dari waktu ke waktu. Yang ke-8 Bapak Ibu. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita berbahasa roh tidak bisa meniru-niru kecuali kita sudah menerima ilham daripada Roh Kudus. Itulah bahasa roh yang asli. Yang ke-9, perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Seperti yang kita laksanakan hari ini. Yang ke-10 Bapak Ibu. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Dan yang ke-11 Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang ke-12, pengakuan iman Gereja Betel Indonesia menulis demikian. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Semua orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup yang kekal. Tetapi orang yang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua untuk menerima hukuman selama-lamanya. Inilah iman yang kita bangun. Dan biarlah iman ini kokoh dalam kehidupan kita. Karena kalau kita kokoh dalam iman kita, tadi seperti yang dialami oleh para murid-murid, mereka hidup bersemangat lagi. Mereka terus melanjutkan pekerjaan Tuhan. Karena kebangkitan Kristus membuat pondasi iman itu menjadi lebih kuat dan menjadi lebih kuat lagi. Bapak Ibu, demikianlah sharing pada bulan ini, dan biarlah melalui
memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, kita terus menanti-nantikan Tuhan dan kita kuat untuk terus menjalani kehidupan ini. Dengan kuasa kebangkitannya, maka kita menang dalam kehidupan yang sekarang dan mendapat hidup kekal pada nanti ketika bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu. Siapkan roti dan anggur. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati roti dan anggur ini Tuhan. Dan ampunilah setiap dosa kesalahan kami Tuhan, biar kami layak Tuhan. Biar kami mengingat korban-Mu Tuhan dan kami mengingat kebangkitan-Mu. Sehingga kami makin hari makin berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat roti Bapak Ibu di tangan kanan. Saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah kita beriman ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Marilah kita beriman ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan-Mu. Sungguh kami menjadi lebih kuat lagi Tuhan dalam kehidupan ini. Karena kami mengingat firman-Mu. Dan kami bersekutu dengan saudara seiman kami sehingga kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan yang terpenting adalah Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat masih terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang berbeban Engkau lepaskan Tuhan. Yang tidak berpengharapan Engkau berikan pengharapan yang baru. Dan biarlah Tuhan kami menjadi saksi bahwa Engkau adalah Tuhan yang menolong. Tuhan yang menyertai. Dan Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita sudah akan mengakhiri ibadah kita. Izinkanlah saya untuk berdoa dan mengucapkan doa berkat. Tuhan, sertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati dalam setiap langkah hidupnya Tuhan. Buat hidup mereka lebih berkenan lagi kepada-Mu Tuhan. Biarlah terus kami mengingat firman. Kami tetap bersekutu dan kami mengingat penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mujizat akan dirasakan Tuhan. Hal-hal yang tidak pernah dipikirkan biarlah mereka juga akan menikmati Tuhan. Karena penyertaan-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan yang manis dari Roh Kudus. Menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari kita katakan amin.